Karena kenyataannya sekarang semua menerima NU. Dulu itu kalau ndak nyantri di pesantren dan kemudian kuliah ikut PMII itu udah dianggap NU dulu itu. HMI aja dianggap kurang NU. Ya tidak bisa kita anggap atau kita haruskan bahwa yang boleh merasa NU hanya orang yang ngaji saja gitu. Banyak juga yang ya enggak terlalu ngaji tapi ya merasa NU, mau dibilang apa? Kalau dikatakan bukan NU ya enggak mau, enggak terima, pokoknya NU gitu. Bisa ngaji enggak? Enggak. Enggak apa-apa, sekarang itu mungkin juga banyak juga copet yang merasa NU itu banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, yang saya hormati Ketua BPIP Pak Yudian Wahyudi, yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara Pak Musa Rajeksa, Pak Rektor Universitas Sumatera Utara Pak Muryanto Amin yang menuan rumai hajat Rakernas LPTNU ini, yang saya hormati Wali Kota Medan Pak Muhammad Bobi Afif Nasution dan Wali Kota Pasuruan Pak Saifullah Yusuf. Kita punya dua wali kota di sini, tapi ojo dibanding-bandingke gitu. Ma'alil Mulhaq Dini li Safara Saudiyah di Jakarta, Syekh Muhammad bin Isa Al-Hazimi, yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik dari pengurus harian maupun dari lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, Pak Ainun Naim, Ketua LPTNU dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi Nahdlatul Ulama maupun perguruan tinggi lain yang diundang, khususon Bapak Muhammad Rektor Mukri, ini spesialis rektor, jadi kita berikan nama tengah untuk beliau, karena beliau ini saya tidak tahu apakah ada yang menandingi di antara yang lain. Pak Muhammad Rektor ini sudah dilantik menjadi rektor 5 kali. Nah, ya. Namanya jadi Muhammad Rektor. Para peserta rapat kerja nasional yang saya hormati, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Saya tadi disebut dengan titel doktor, sebetulnya agak nggak enak saya ini, karena saya ini Gus Besar
Gus besar itu artinya bukan Gus kecil-kecilan gitu. Karena bapak saya kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai dan seterusnya. Dan saya sendiri merasakan kalau ada orang nggak punya nasab disebut Gus itu rasanya gimana gitu. Sebagai Gus besar itu nggak enak saya itu rasanya itu. Karena itu saya juga bisa memahami kalau dokter-dokter yang sekolah ini mungkin merasa nggak enak ada orang dapat dokter tanpa sekolah seperti saya ini. Apapun juga terima kasih kepada Pak Al-Makin, Rektor UIN Yogyakarta ya, yang sudah menambahkan instrumen untuk bergaya kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada saatnya dulu Nahdlatul Ulama itu berkepentingan untuk menegaskan kekhususannya sendiri yang membedakannya dari yang lain. Ada masanya. Dulu itu pada awal-awal keberadaannya sampai dengan tahun 50-an tidak mudah orang menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Sulit sekali, karena untuk diterima menjadi anggota ini harus sungguh-sungguh orang yang punya kualifikasi ulama yang tidak diragukan dengan kontrol standar yang sungguh-sungguh, sehingga susah. Dulu itu untuk menjadi anggota Nahdlatul Ulama, pertama-tama harus diteliti sejauh mana kemampuan ilmunya, karena harus ulama beneran, namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Dan harus dikurasi selama beberapa bulan oleh kiai-kiai yang sudah menjadi anggota sebelum dinyatakan pantas untuk diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya sampai tahun 50, ya tahun 50-an lah, NU itu tidak bisa berkembang cukup besar karena sulitnya menjadi anggota. Walaupun sudah berusaha menyelenggarakan kegiatan di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara ini, dulu sudah pernah ada muktamar di Medan ini, ada muktamar di Banjarmasin, ada muktamar di Makassar dan sebagainya di masa lalu pada waktu itu, tapi tetap saja NU tidak bisa berkembang karena susah menjadi anggota. Kenapa? Karena pada waktu itu Nahdlatul Ulama merasa ya berkepentingan sekali untuk menegaskan cirinya sendiri yang membedakan dari yang lain. Itulah sebabnya misalnya Kiai NU pada waktu itu misalnya merasa perlu untuk membuat ciri khas kalimat yang digunakan untuk mengakhiri pidato misalnya. Dulu itu Kiai Ahmad Abdul Hamid dari Kendal pada mulanya menciptakan kalimat khusus. Jadi kalau orang NU mengakhiri pidato itu harus diakhiri dengan kalimat khas itu. Pada mulanya dipakai kalimat wabillahi taufik wal hidayah tadinya itu. Tapi ini kalimat jadi populer sekali sampai-sampai yang Muhammadiyah ikut-ikutan pakai. Karena sangat populer sekali. Sehingga sudah tidak kelihatan lagi sebagai ciri khas NU. Nah, karena kebutuhan atau kepentingan membuat ciri khas ini, sampai-sampai kemudian diciptakan kalimat baru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini kalimat yang jelas jauh lebih sulit, kalau enggak ngaji tajwid susah ini.
susah. Harus ngaji tajwid, ngaji nahwu shorof baru paham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini pengurus NU yang kurang ngaji aja udah enggak fasih gitu. Padahal itu berubah dikit beda maknanya. Ada yang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau bacanya begitu menjadi Allah itu setuju dengan kaum-kaum jalanan, aqwamit thoriq. Lain lagi. Ini memang sulit, itu kebutuhan untuk membuat ciri khas tersendiri. Tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa perkembangan sejarah pada kenyataannya sedemikian rupa justru membuat Nahdlatul Ulama ini berkembang begitu meluas. Pada tahun 55 itu adalah titik awal berkembang luasnya NU ketika NU menjadi partai politik. NU mendapatkan 18% di dalam pemilu tahun 55. Nah sekarang ini dari berbagai lembaga survei yang ada menyatakan bahwa semuanya menyatakan lebih 50% penduduk Muslim Indonesia ini mengaku sebagai warga NU. Lebih dari 50%. Besar sekali. Ya kita bisa membuat analisis kenapa NU kemudian cenderung membesar seperti ini, cenderung meluas konstituensinya semacam ini. Tetapi yang jelas kenyataannya konstituensi NU itu sudah begitu luas. Sehingga saya kira ya, sudah cukup NU ini menegaskan ciri khasnya. Dan tidak perlu lagi terlalu ngotot membeda-bedakan diri dari kelompok lainnya. Karena kenyataannya sekarang semua menerima NU. Dulu itu kalau ndak nyantri di pesantren dan kemudian kuliah ikut PMII itu udah dianggap NU dulu itu. HMI aja dianggap kurang NU. Tapi sekarang kita lihat ada yang ngajinya cuma dilanggar, terus kuliah malah ikut GMNI. NU juga ini Mas Pratikno ini. Ternyata jadi NU juga. Jadi ya sudahlah, kita tidak perlu terlalu ngotot lagi. Ya. Makanya saya bilang sekarang NU ini sudah isinya sudah macam-macam dan ya tidak bisa kita anggap atau kita haruskan bahwa yang boleh merasa NU hanya orang yang ngaji saja gitu. Banyak juga yang ya enggak terlalu ngaji tapi ya merasa NU, mau dibilang apa gitu. Kalau dikatakan bukan NU ya enggak mau, enggak terima, pokoknya NU gitu. Bisa ngaji enggak? Enggak. Enggak apa-apa, sekarang itu mungkin juga banyak juga copet yang merasa NU itu banyak juga. Jadi kita nah ini berarti di dalam persepsi saya NU ini sudah berkembang bukan hanya sebagai satu organisasi yang terbatas saja, bukan hanya sebagai satu komunitas yang terbatas saja, tapi rupanya NU ini cenderung berkembang menjadi format peradaban yang diterima oleh masyarakat luas. Ini rahmat yang luar biasa. Rahmat yang luar biasa. Dan ini tidak boleh kita sia-siakan. Nah maka
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu berpikir tentang bagaimana kita hendak membangun peradaban untuk masa depan. Kita tidak bisa lagi Nahdlatul Ulama ini berpikir bagaimana menjadikan NU sebagai organisasi yang canggih saja. Itu tidak cukup. Karena kalau hanya berpikir seperti itu, ya, ini akan menerima maslahat ini hanya elit-elit kayak Pak Ainun Naim, Pak Pratikno, Pak Saifullah Yusuf dan lain-lain ini. Sementara mereka, ya, masa rakyat yang luas, masyarakat di mana-mana yang juga merasa NU akan terlalu lama menunggu untuk ikut mendapatkan maslahat dari pergulatan Nahdlatul Ulama. Maka agar jangkauan dari pergulatan ini luas, kita harus berpikir tentang bagaimana membangun format peradaban dalam arti menyumbangkan sesuatu yang maslahat bagi terbentuknya format peradaban yang lebih baik di masa depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada satu kesempatan di dalam satu pertemuan di luar negeri, ya, di Washington DC pada waktu itu sekitar tahun 2012-2013, ya, pada awal-awal saya keluyuran, ya, untuk melaksanakan tugas dari Rois Am Kiai Sahal Mahfud pada waktu itu. Seorang bertanya kepada saya kira ini mereka dari kalangan ya mungkin bukan Islamofobia, tapi sekurang-kurangnya hawkish. Ketika saya bicara soal perdamaian dan lain-lain, ya, soal toleransi, soal kemanusiaan, ya, dia memberi saya pertanyaan yang mungkin dia pikir akan memojokkan dan membongkar kedok saya seandainya saya tidak jujur dalam menyampaikan wawasan-wawasan ke-NU-an yang saya tawarkan. Dia bertanya, kalian Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi muslim terbesar di negara muslim, negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Kenapa kalian tidak mau negara Islam? Itu yang dia tanyakan. Ini organisasi muslim terbesar di negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Kenapa NU tidak mau negara Islam? Padahal kalau NU kalau jadi negara Islam kira-kira yang paling untung NU, kira-kira. Karena ini organisasi Islam terbesar. Nah waktu itu lalu saya katakan begini ceritanya, saya bilang. Dulu itu ketika para pemimpin bangsa Indonesia ini berembuk untuk menetapkan sendi-sendi fondasional dari negara bangsa yang hendak didirikan. Ya. Saya cerita soal PPKI, BPUPKI. Ya. Berkumpul para pemimpin bangsa dari latar belakang yang berbeda-beda sama sekali dari ujung ke ujung. Ya. Dari spektrum yang sangat luas. Mulai dari latar belakang Islamisme sampai komunisme. Mulai dari latar belakang tradisionalisme sampai liberalisme barat. Dari spektrum ideologis maupun identitas keagamaan yang berbeda-beda. Semuanya ada, semua agama besar ada. Dan mereka harus berpikir untuk menemukan satu landasan yang bisa diterima bersama supaya mereka bisa hidup bersama dengan damai di tengah-tengah perbedaan apapun yang ada di antara mereka. Maka kemudian yang mereka lakukan adalah
mereka mengambil elemen-elemen yang paling mulia dari latar belakang mereka masing-masing. Yang Muslim menyumbangkan elemen paling mulia dari Islam. Yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain juga sama. Yang tradisionalis, yang liberal juga menyumbangkan elemen-elemen paling mulia yang dikenal dari latar belakang masing-masing. Sehingga jadilah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai forum yang kemudian saya ikuti ya, dengan berbagai macam topik dan agenda, ya, saya lalu berpikir dan saya tawarkan kepada berbagai pihak, ya, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Sekarang ini kita hidup di tengah peradaban global yang luar biasa heterogen. Kenapa sekarang kita tidak berpikir dengan cara yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia, yaitu berpikir tentang apa yang mulia untuk masa depan kita bersama. Kenapa kita tidak berpikir ketika kita bicara tentang ekonomi? Kenapa kita tidak berpikir tentang ekonomi yang mulia? Dan bukan sekedar bagaimana cara memperbesar akumulasi sumber daya ekonomi saja, tapi berpikir tentang format ekonomi yang mulia. Ketika kita bicara tentang politik, melakukan pergulatan politik, kenapa kita tidak kemudian berusaha untuk jangan sekedar bicara tentang persaingan kekuasaan, tapi berpikir tentang format politik yang mulia. Nah, maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kalau LPTNU membuat tema Rakernas ini, merawat jagat, membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dan LPTNU untuk berpikir tentang ilmu pengetahuan untuk mencapai kemuliaan. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang ilmu pengetahuan hanya untuk meningkatkan kemampuan untuk bersaing di dalam perebutan sumber daya. Kita punya mandat untuk berjuang agar ilmu pengetahuan yang kita miliki kita kembangkan untuk kita sumbangkan bagi upaya mencapai kemuliaan bagi masa depan umat manusia. Karena ini adalah mandat kita sebagaimana dimandatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan itu berarti bahwa makarimal akhlak ya, itu bukan hanya milik Islam saja. Karena mandat Rasulullah itu adalah mandat tatmim atau itmam, bukan mandat untuk menawarkan sesuatu yang sama sekali baru menggantikan yang lama, tidak. Hanya menyempurnakan, dan itu berarti sebelum Islam di sana sudah ada makarimul akhlak. Dan Islam hanya berkontribusi untuk lebih menyempurnakan makarimul akhlak itu dan membangun kemuliaan bersama bagi masa depan bersama, ya, bersama-sama dengan elemen-elemen lain di tengah-tengah kehidupan peradaban umat manusia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya kira ini adalah visi yang layak untuk dikembangkan atas nama Nahdlatul Ulama. Karena kalau tidak seperti ini, kita tidak punya asar yang konstruktif untuk kita sumbangkan bagi pergulatan menuju masa depan bersama. Karena ini adalah Nahdlatul Ulama, apapun juga ini adalah organisasi yang mengikuti ajaran-ajaran ulama, maka satu-satunya yang layak untuk diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama ini adalah kemuliaan masa depan umat manusia. Saya ucapkan selamat bermusyawarah kepada para hadirin peserta Rakernas semuanya. Saya yakin semua datang dalam Mukernas ini dengan semangat yang baru, dengan semangat yang menggebu-gebu, karena saya lihat sampai hari ini semua orang masih belum move on dari peringatan adalah 1 abad, masih keranjingan 1 abad NU ini, dan mudah-mudahan keranjingan terus sampai abad berikutnya. Melihat dari kemarin, dari waktu ke waktu banyak sekali gagasan-gagasan yang luar biasa yang ada di dalam benak para pemikir, para cendekiawan NU ini. Mudah-mudahan Rakernas ini bisa menghasilkan sungguh-sungguh hal-hal yang bukan hanya indah dalam konsep, tapi suatu rencana yang konkret, yang sungguh-sungguh bisa dikerjakan dan bisa kita ukur hasilnya menuju perbaikan. Kita sudah punya sekian banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yang pertama-tama kita butuhkan sekarang adalah bagaimana mengkonsolidasikan lembaga-lembaga yang ada itu menjadi satu sistem sehingga bisa bergulat sebagai kekuatan bersama dalam akumulasi kekuatan bersama untuk mencapai sasaran-sasaran yang lebih strategis. Marilah bersama-sama kita buka, kita awali, kita buka dengan resmi rapat kerja nasional ini dengan umul kitab yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para masyayikh kita, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama, dengan niat wasilah semoga maksud-maksud baik kita di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ini dan dalam pergulatan kita ke depan sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan Allah untuk dapat mencapai mendapatkan capaian-capaiannya. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyayikhina masyayikhina khususan ila hadrat arwahi muassisin Nahdlatul Ulama wa ala niyatil wusul wal qabul wa ijabati kulli sul syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.